Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Widianingrum Awinoto. Saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 3 yang berjudul tentang permasalahan lingkungan hidup global. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Isu lingkungan global. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut, sehingga mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah ulah dari manusia itu sendiri, termasuk dari isu lingkungan global yang kita rasakan. Adapun isu lingkungan global yang terjadi saat ini adalah yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Peran utama adanya efek rumah kaca adalah suhu udara di bumi dapat berada pada nilai yang nyaman bagi makhluk hidup. Kemudian ada dampak dari efek rumah kaca tersebut. Yang pertama, ada iklim mulai tidak stabil. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Dan yang terakhir adalah dampak sosial dan politik. Adapun penyebab dari efek rumah kaca sendiri adalah yang pertama, uap air. Jika bumi menjadi lebih hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan mengakibatkan efek rumah kaca serta makin mendorong pemanasan global. Yang kedua adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca terpenting penyebab pemanasan global yang sedang timbul di atmosfer karena kegiatan dari manusia. Yang ketiga ada ozon. Ozon adalah gas rumah kaca yang terdapat secara alami di atmosfer. Yang keempat ada metana. Metana dihasilkan ketika jenis-jenis mikroorganisme tertentu menguraikan bahan organik pada kondisi tanpa udara atau anaerob. Yang kelima, dinitrogen oksida. Sumber utama gas dinitrogen oksida yang mencakup sampai 90% merupakan kegiatan mikroorganisme dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya ada hujan asam. Hujan pada dasarnya memiliki 3 keasaman berkisar pH 5. Apabila hujan terkontaminasi dengan sulfur dioksida dan nitrogen oksides yang bereaksi serta bertempur di atmosfer sehingga tingkat keasaman lebih rendah daripada pH. Pada dasarnya, hujan asam disebabkan oleh 2 polutan udara, sulfur dioksida dan nitrogen oksides, yang korbannya dihasilkan melalui pembakaran. Akan tetapi, sekitar 50% SO2 yang ada di atmosfer di seluruh dunia terjadi secara alami, mulai dari pembakaran hutan dan gunung meletus. Sedangkan 50% lainnya berasal dari kegiatan manusia. Hujan asam juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, dampak terhadap tumbuhan dan hewan, kemudian dampak terhadap kesehatan manusia, dan terjadinya korasi. Isu lingkungan yang terakhir adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon berarti penurunan kualitas ozon di stratosfer bumi. CFC dianggap sebagai penyebab utama penipisan lapisan ozon. Adapun dampak dari menipisnya lapisan ozon, yang pertama menyebabkan global warming. Adanya lapisan ozon yakni untuk menangkal sinar matahari agar tidak langsung jatuh ke bumi. Yang kedua, meningkatkan resiko kanker. Lapisan ozon berguna untuk menyaring radiasi matahari untuk jatuh ke bumi sehingga tidak langsung mengenai kulit manusia. Kemudian yang ketiga, merusak mata.
Sinar UV yang berasal dari matahari dapat merusak mata apabila langsung jatuh ke dalam mata. Kemudian yang terakhir, resiko benda asing jatuh ke bumi. Ternyata lapisan ozon itu berguna untuk menahan dari jatuhnya benda asing ke bumi. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.